Hello guys, kembali lagi dengan kami di Fanimepedia. Di video kali ini kami akan membahas mengenai kisah Rengoku Kyojuro yang tentunya akan menjadi awal pembahasan di channel ini. Tetapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya juga ya guys, biar semangat bikin kontennya. Oke guys, kita langsung saja masuk ke videonya. Rengoku Kyojuro dia adalah keturunan dari keluarga Rengoku pengguna pernapasan api. Kyojuro awal diperlihatkan pada saat season ke-1 Kimetsu no Yaiba pada saat Nezuko akan dibunuh oleh pemburu iblis yang lain. Sejak kecil, Kyojuro selalu dilatih untuk menjadi Sugoko atau penerus generasi pernapasan api oleh ayahnya. Beliau adalah seorang pilar api yang bernama Rengoku Shinjuro Kyojuro. Dan juga memiliki seorang ibu yang bernama Ruka Rengoku. Beliau adalah seorang ibu yang cantik, baik penyayang, serta mengajarkan banyak hal tentang kehidupan kepada anak-anaknya. Namun sangat disayangkan, beliau telah meninggal dunia pada saat Kyojuro menginjak usia remaja karena penyakit yang dideritanya. Setelah meninggalnya sang ibunda tercinta, terjadilah konflik dalam keluarga Kyojuro, yang dimana terjadi perubahan sikap yang sangat drastis terhadap sang ayah, dari mulai sikapnya yang tak peduli lagi dengan anaknya, hilangnya sikap ramahnya, dan beliau pun memutuskan untuk pensiun menjadi seorang pilar. Lalu beralih menjadi seorang pemabuk berat, dan lebih parahnya lagi, Shinjuro menganggap bahwa menjadi seorang pilar adalah hal yang sia-sia dan tak berguna. Meskipun Shinjuro berperilaku seperti itu, tapi aslinya dia itu orang yang baik. Mungkin dia berperilaku seperti itu sebab belum bisa menerima fakta bahwa orang yang dia cintai, dia sayangi, orang yang menerimanya di waktu suka maupun duka harus meninggalkannya terlebih dahulu. Dikarenakan perubahan sikap sang ayah yang tak mau lagi melatih Kyojuro seperti sedia kala, Kyojuro pun memutuskan untuk berlatih mandiri dan menambah ilmu berpedangnya lewat membaca buku sejarah pernapasan api. Berbekal ilmu dari buku pernapasan api yang dia baca hanya dalam 3 volume dari sekian banyak volume, dan berusaha keras berlatih mandiri mengasah teknik berpedangnya. Pada akhirnya Kyojuro pun berhasil menjadi seorang pilar sebagai penerus sang ayah. Berkat ikatan kegigihannya dalam menggapai pangkat pilar, Rengoku Kyojuro tumbuh menjadi seorang pribadi yang baik. Dia murah senyum, ramah, lagi baik hati. Masih banyak lagi dan fakta menarik tentang Rengoku Kyojuro, yaitu dia memiliki rambut yang mencolok ketimbang pilar lainnya. Rambutnya panjang sampai bahu dan warnanya kuning serta merah di ujung rambutnya. Dia memakai haori dengan motif api yang membawa warna pedangnya adalah merah dan porsi makannya yang banyak. Singkat cerita, misi demi misi telah dituntaskan untuk menyelamatkan banyak orang dari serangan iblis, dan sampai di mana Kyojuro mendapatkan misi untuk membasmi iblis yang sudah menelan banyak korban pada insiden kereta Mugen, dan pada saat Kyojuro melakukan perjalanan untuk menyelidiki tentang kereta Mugen. Kyojuro malah menemukan seorang gadis yang sedang terluka akibat diterkam oleh iblis yang sedang viral. Dengan insiden sang penebas, gadis itu pun diselamatkan oleh Kyojuro, dan para tim medis lalu dibawanya ke tempat yang lebih aman. Setelah itu Rengoku pun melanjutkan perjalanannya untuk mencari tahu tentang kereta Mugen. Sesampainya di stasiun kereta api, Rengoku bersama rekannya bertemu dengan seorang nenek penjual bekal makanan yang didampingi oleh cucunya. Kyojuro langsung mendekati mereka dan bertanya secara belak-belakan tentang iblis. Sehabis Rengoku menanyai tentang perihal tersebut, terjadilah sedikit cekcok antara cucu si nenek yang bernama Fuku dengan Kyojuro.
Akan tetapi cekcok itu pun berhasil terlerai berkat sang nenek yang menenangkan cucunya. Lalu Fuku pun meminta maaf kepada Rengoku atas perlakuannya yang kurang sopan dan menawarkan dagangannya kepada Rengoku untuk dibeli. Tanpa basa-basi, Kyojuro pun memborong habis bekal yang dijual sang nenek dengan cucunya dan Rengoku pun melanjutkan perjalanannya untuk menyelidiki kereta Mugen. Setelah beberapa waktu perjalanan berlalu, akhirnya Kyojuro berhasil menemukan kereta Mugen yang sedang dalam perawatan untuk bisa dioperasikan kembali di hari esok. Sesampainya di sana, Kyojuro membagikan bekal yang dibawanya untuk para pekerja yang baru saja beristirahat. Pada saat pembagian bekal, seorang pemimpin di situ meminta bantuan kepada rekannya untuk mengantarkan bekal ke salah satu rekannya yang sedang istirahat di kantor. Namun ketika si pengantar bekal sampai di kantor, dia melihat rekannya sedang diserang oleh penebas. Rengoku yang sadar akan hal tersebut langsung bergegas untuk menyelamatkannya. Dengan pertarungan singkat, Kyojuro mampu menyelamatkan korban, akan tetapi sang penebas langsung kabur. Dengan larinya yang super cepat dan mengincar Fuku, cucu nenek penjual bekal di stasiun kereta api, sesudah Kyojuro memberi pertolongan pertama kepada korban serta dilanjutkan oleh tim medis, Kyojuro langsung bergegas mengejar si penebas dengan kecepatan yang luar biasa. Kyojuro pun sampai tepat waktu dan dapat menyelamatkan Fuku yang pada saat itu akan menjadi korban selanjutnya. Karena gagal membunuh Fuku, si penebas berjalan menuju si nenek dengan kaki diseret karena terserang oleh Rengoku. Tapi ketika si penebas akan menyerang si nenek, Kyojuro datang dan langsung mengalahkan si penebas dengan cepat, sehingga nenek dan Fuku terselamatkan. Nenek Fuku yang melihat gaya berpedang Rengoku mengalahkan iblis tersebut teringat tentang masa lalunya di mana dia bersama ibunya Fuku dulu pernah diselamatkan oleh ayah Rengoku 20 tahun yang lalu. Hari pun berganti dan sore hari datang kembali. Rengoku bertemu lagi dengan nenek dan Fuku yang seperti biasa sedang menjual bekal makanan. Karena tak tahu harus berterima kasih dengan cara apa lagi, nenek pun memberikan sebuah bekal untuk Kyojuro sebagai tanda terima kasih. Tapi Rengoku malah memborong semua bekal tersebut dan pertemuan mereka berakhir di stasiun ini. Rengoku pun berangkat untuk menaiki kereta Mugen. Selepas berpisah dengan Fuku dan nenek, Rengoku bersama 2 ikat makanannya masuk ke dalam kereta Mugen sambil duduk dan menikmati perjalanan kereta api. Rengoku pun memakan bekal yang dia beli tadi serta berteriak "Umai!". Tak lama kemudian Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke datang bertemu dengan Kyojuro. Karena ditugaskan untuk misi yang sama, mereka pun duduk bersama sambil berbincang-bincang. Tak lama kemudian, petugas kondektur datang untuk melubangi tiket mereka, namun tanpa disadari Pak Kondektur tersebut adalah pesuruh iblis bulan bawah 1 yang akan memangsa semua penumpang di kereta Mugen. Karena tak sadar akan hal tersebut, semua berjalan biasa-biasa saja. Akan tetapi setelah Pak Kondektur melubangi tiket mereka, ternyata langsung datang 2 iblis secara tiba-tiba. Dengan pedang yang membara, 2 iblis tersebut langsung dibantai habis oleh Rengoku secara cepat setelah mengalahkan iblis tersebut. Karena mereka terkena jebakan Enmu, mereka pun tertidur pulas serta dalam bahaya. Akan tetapi karena bantuan Nezuko yang bangunkan semuanya, akhirnya Kyojuro, Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke pun terbangun dan berhasil mengalahkan Enmu. Meskipun dengan sangat susah payah karena juga harus melindungi seluruh penumpang yang ada di kereta tersebut. Seluruh penumpang dalam kereta api selamat meskipun banyak yang mendapatkan luka ringan. Tapi pertarungan mereka belum berakhir sampai di sini. Baru saja menghela napas lega setelah mereka menang melawan Enmu, iblis bulan bawah 1. Sekarang datang pula Akaza, iblis bulan atas 3. Pertarungan sengit pun dimulai, baku hantam antara Kyojuro versus Akaza.
Satu sama lain saling menyerang dengan jurus mereka masing-masing. Sampai-sampai Kyojuro mengeluarkan kelima jurusnya secara berturut-turut. Pertarungan antara Kyojuro versus Akaza sedikit mereda setelah baku hantam antara adu jurus secara terus-terusan. Akan tetapi Kyojuro masih belum bisa melukai Akaza karena memang regenerasi yang sangat super cepat. Serta fakta bahwa iblis bulan bawah atas harusnya dilawan minimal oleh 2 orang pilar. Karena Kyojuro telah menderita luka yang fatal, akhirnya Kyojuro pun mengeluarkan jurus terakhirnya untuk membuat luka yang fatal pada Akaza. Kyojuro memakai teknik khusus bentuk ke-9 dengan kuda-kuda yang begitu hebat, serta api yang membara pada tubuh Kyojuro lalu secara cepat melaju menuju Akaza dengan api berbentuk naga. Tapi meskipun Kyojuro berhasil memberi luka yang cukup fatal, memang takdir berkata lain. Perut Kyojuro harus tertembus oleh Akaza. Meskipun begitu, Kyojuro tetap berjuang sampai titik darah penghabisan dengan perut yang telah terkoyak tertembus oleh Akaza. Rengoku terus berusaha mengalahkan Akaza dengan satu tangan untuk mengulur waktu sampai matahari terbit. Namun Akaza pun berhasil kabur dan masuk ke kegelapan. Tangis sedih, haru, marah pun menjadi satu dalam hati Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke. Pada saat detik-detik terakhir sebelum Kyojuro meninggal, ia telah memberi nasihat kepada Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke. Kyojuro meminta tolong kepada Tanjiro untuk menyampaikan pesannya kepada ayahanda beserta adiknya. Di detik ini pastinya semakin menyayat hati para penonton. Karena tangisan Tanjiro yang semakin menjadi-jadi serta hembusan terakhir nafas Rengoku. Namun sebelum berhembusnya nafas terakhir, Rengoku melihat sang ibunda yang telah tiada. Sang ibunda Ruka Rengoku pun tersenyum dan bangga terhadap Kyojuro. Karena Kyojuro telah melakukan hal yang terbaik. Setelah itu pun Kyojuro meninggal dunia. Kabar ini pun langsung membuat semua keluarga pemburu iblis bersedih hati. Begitu juga dengan sang ayah Shinjoro dan adik tercinta Senjoro. Itulah kisah hidup Rengoku Kyojuro. Terima kasih sudah menonton. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share.